Jimat. Selamat datang di konten perdana kita di YouTube kali ini. Kali ini aku lagi sama Realita, salah satu alumni rock dan kumlot yang sekarang lagi ngajutin S2-nya juga nih di biologi. Ayo kita tanya-tanya ke Realita, gimana sih kehidupan Realita ini waktu di kampus? Apakah Rere ini pernah pacaran? Atau gimana sih tips and triknya bisa kumlot, bisa 3,5 tahun juga, dan bisa langsung lanjutin ke S2? Langsung aja, gimana Teh? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Realita Sirait. Aku asalnya dari Toba, Medan, Sumatera Utara. Iya, aku Batak Sirait gitu. Jadi Marganya apa? Marganya Sirait. Oh iya, Sirait. Jadi kalau lihat semangatnya menggebu-gebu itu Batak. Oke, di sini aku bakalan sharing sedikit sama Jipi ya, dari Prodi Manlog. Gimana sih caranya buat aku lulus di Prodi Manlog hanya dengan kurun waktu 3,5 tahun. Keren banget kan? Enggak sih, biasa aja. Keren banget, kayak buat aku itu salah satu impian. Bukan cuma aku, kayaknya ya, penonton juga Legimed. Pasti ini salah satu impian Legimed buat kumlot dan 3,5 tahun. Oke, jadi sebenarnya yang pertama itu kita harus, ini kita bicara cepatnya aja ya, di semester 7 aja. Jadi gempurannya itu sebenarnya dari kita magang. Nah, ini buat teman-teman semua yang bakalan udah di semester 6, siap-siap buat magang ya. Cari tempat magangnya dari sekarang. Nah, jadi awalnya itu kita magang nih, dari magang. Kalau aku mah magangnya selama 2 bulan. 2 bulan, terus habis itu kita langsung bikin laporan, bimbingan sama dosennya. Nah, di semester 7 kita sidang kerja praktik. Wow. Nggak lama dari situ kita langsung dikasih pembimbing buat seminar proposal. Nah, setelahnya nemuin nih pembimbing kita. Pembimbing pertama aku itu Pak Budi. Halo Pak Budi. Nah, jadi waktu itu aku bingung sih. Jujur aku bingung topik skripsinya itu mau apa. Jadi tau nggak tipsnya apa? Datangin Pak Budi, Pak punya masalah nggak yang mau diselesain? Nah, buat teman-teman semuanya yang lagi bingung, mending samperin sekarang pembimbing kalian dan tanyain, ada masalah nggak? Nanti baru kita diselesain. Tapi masalahnya harus masalah logistik SCM. Betul. Jangan masalah percintaan. Oke, jadi waktu itu aku ngedatangin Pak Budi buat nanya, Pak kira-kira ada nggak research gitu lagi yang perlu aku selesain gitu. Akhirnya ada tuh dari cutting kita tentang perancangan distribusi lah. Kalau dia sebelumnya tentang rencana stok. Jadi aku ngambil peluang itu untuk dijadiin skripsinya. Nah, jadi yang pertama itu aku harus nyiapin waktu. Kita harus memanajemen waktu kita. Gimana untuk belajar, gimana untuk bersantai, dan yang penting harus tetap jaga kesehatan dong. Betul. Sama yang kedua, yang paling penting itu gimana kita ngebangun motivasinya. Karena kamu punya waktu juga luang semingguan, kalau kamu nggak ngerjain buat apa? Motivasi teteh dulu apa nih? Ada pacar kah yang dimangatin? Enggak. Waktu itu awal-awal skripsian nggak punya pacar. Sekarang punya? Sekarang juga udah nggak punya. Ya. Jadi ya udah ngalir. Nah, jadi waktu itu aku motivasi diri aku 8 juta mahal ya bun. Jadi buat teman-teman semua yang lagi di semester akhir, ingat 8 juta mahal. Jadi aku harus ngeberesin si skripsinya biar orang tua aku nggak bayar lagi gitu kan. Jadi akhirnya untuk mendorong motivasi itu aku rajin buat bimbingan. Maaf ya Pak Budi, kalau aku dulu bimbingannya 3 kali sehari. Bayangin. Wow. 3 kali sehari ya. Sampai Pak Budi bingung. Rere deui. Tiap hari 3 kali. Kalau nggak 3 kali sehari ya tiap hari lah. Jadi mungkin kalian juga ngeliat ini kayaknya tes Rea dari pagi ke pagi, besoknya lagi kayaknya di kampus dulu gitu. Jadi kayak aku ngeliat nih dosen saya ini tiap hari ke kampus, jadi aku manfaatin waktunya. Betul. Nah, Betul. gitu. Jadi ya paling ngebagi waktu, memotivasi diri sendiri sambil ngerjain. Wah, ternyata itu salah satu cerita dari Rere ya. Terus Rere ini selama di Uni ngapain aja sih Teh? Apakah Teteh